Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini aku mau men-sharing perjalanan 1 tahun aku untuk belajar bahasa Inggris dengan membaca buku. Buku-buku yang aku baca adalah buku-buku internasional dengan genre non-fiction. Dan kemudian di video ini aku mau membagikan apa yang aku dapatkan dari perjalanan 1 tahun belajar bahasa Inggris dengan membaca buku. Dan aku akan membagikan dalam 4 hal. Yang pertama, alasan mengapa aku belajar bahasa Inggris dengan membaca buku. Yang kedua, bagaimana cara aku belajar dan membaca bukunya. Yang ketiga, apa yang aku dapatkan. Yang keempat, cara apa yang aku bisa sarankan kepada teman-teman semua untuk memulai belajar bahasa Inggris dengan membaca buku. Semua bermula pada tahun lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2021. Sebelum bulan Oktober 2021, aku selalu membaca buku dengan berbahasa Indonesia. Buku-buku yang aku baca itu rata-rata adalah buku-buku internasional yang diterjemahkan. Kemudian, aku tuh biasanya ketika membaca buku, itu kepikiran seperti ini. Apa rasanya kalau misalnya membaca buku ini, yang aku baca ini dengan bahasa aslinya atau bahasa Inggris? Setelah merenungkan begitu lama, akhirnya aku tertuju pada buku yang pertama yang aku baca, yaitu buku The Deep, karya Seth Godin, yang menjadi buku bahasa Inggris atau buku internasional yang pertama kali aku baca dan aku selesaikan. Kemudian aku juga ingin keluar dari zona nyaman aku, karena baca buku terjemahan itu bagi aku sudah bosan dan tidak challenging lagi untuk diri aku. Dan juga aku men-challenge diri aku untuk bisa membaca buku-buku dengan berbahasa Inggris. Dan kemudian aku juga banyak membaca artikel-artikel dan kemudian menonton orang di YouTube bahwa membaca buku internasional itu lebih baik ketimbang kita membaca buku terjemahan, dan isiannya juga lebih baik karena tidak melewati editan yang sudah diedit oleh pihak ketiga untuk dijadikan bahasa terjemahan atau bahasa Indonesia. Dan aku juga berharap bisa membuka opportunity aku untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan pelajaran, dan juga bisa membaca buku-buku yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cara aku membaca buku-buku internasional atau buku bahasa Inggris itu dengan cara menggunakan Google Translate dan satu pensil. Jadi aku membaca buku ini sambil mentranslatekan kata-kata yang tidak aku ketahui. Kemudian aku menuliskan artinya itu di atas kalimat yang aku tidak ketahui. Cara ini bisa lebih membuat aku mengingat kosakata yang tidak aku ketahui. Karena ketika aku menemukan kata-kata yang tidak aku ketahui, contohnya misalnya kata valuable pada halaman yang sedang aku baca. Kemudian aku mengingat kalau kata ini sudah pernah aku artikan di halaman-halaman sebelumnya. Jadinya aku membuka halaman sebelumnya yang pernah aku baca, dan ketika mendapatkannya aku langsung tahu apa maksud dari kata valuable ini. Kemudian aku juga speak out loud. Jadinya ketika aku membaca buku ini, aku selalu mengucapkan atau melafazkan kata-kata dengan begitu keras. Keuntungan dari speak out loud ini yaitu bisa ngebuat apa yang aku baca bisa lebih nempel, dan juga melatih pronounce aku untuk bisa lebih baik. Aku selalu menargetkan diri aku untuk bisa menyelesaikan satu buku internasional per bulannya. Dengan cara menargetkan ini, aku jadi lebih ada rasa tanggung jawab pada buku-buku yang aku sedang baca, dan juga menghindari yang namanya procrastination atau menunda-nunda. Perjalanan 1 tahun untuk komitmen belajar bahasa Inggris melalui buku-buku yang aku baca, jujur aku sangat tidak menyesali keputusan aku untuk memulai terjun langsung tantangan ini pada tahun lalu. Yang aku dapatkan dari membaca buku selama 1 tahun ini adalah, yang pertama, membuka opportunity aku untuk bisa mendapatkan informasi dan pelajaran dari berbagai sumber. Yang kedua, bisa membaca buku-buku yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadinya kalau ada buku yang sudah banyak direkomendasikan dan juga sudah masuk bestseller, kemudian buku ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku sudah langsung bisa membaca buku ini tanpa menunggu buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah vocabulary aku dalam berbahasa Inggris. Jadinya setiap kata yang aku tidak ketahui itu menjadi vocabulary untuk diri aku sendiri. Jadinya ada beberapa cara yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua untuk memulai belajar bahasa Inggris melalui buku. Membaca buku-buku yang menurut teman-teman itu menarik untuk dibaca, dan memulai dengan buku-buku yang tipis. Jadinya dengan cara ini kita jadi tidak tertekan dengan bacaan yang sedang kita baca, dan bisa mendapatkan insightful dengan buku yang benar-benar kita ingin pelajari. Teman-teman juga bisa membaca buku-buku dengan tema atau cerita anak-anak, karena pembahasannya yang ringan dan mudah untuk dimengerti. Tulis atau tandai setiap kata yang tidak kita ketahui artinya, dan cobalah untuk menuliskan setiap kata yang kita ketahui itu di buku catatan, atau bisa juga dimasukkan dalam flashcard. Dengan cara ini kita bisa jadi jauh lebih mengingat dengan kata-kata apa yang tidak kita ketahui. Menargetkan untuk bisa membaca 1 bulan 1 buku. Dengan menargetkan 1 bulan 1 buku, teman-teman memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk teman-teman selesaikan pada 1 bulan ini. Dan dari membuat target ini, kita jadi menghindari yang namanya procrastination atau menunda-nunda. Yang terpenting dari itu semua adalah istirahat dan berhenti sejenak jika sudah
sudah lelah dalam membaca buku yang sedang dibaca. Dari kita aware dengan istirahat, kita jadi bisa mengumpulkan energi dan memberi jeda atau memberikan waktu setiap halaman yang kita baca. Tadi adalah perjalanan aku selama 1 tahun lebih untuk belajar bahasa Inggris melalui buku-buku yang aku baca. Dan itu juga yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua, cara-cara untuk bisa juga membaca buku-buku internasional. Aku juga terus masih belajar untuk bisa meningkatkan literasi aku dalam berbahasa Inggris, dan masih juga menghafalkan kosakata yang aku tidak ketahui. Dan terkadang aku juga masih membuka kamus dan juga Google Translate untuk mengecek kata-kata yang tidak aku ketahui artinya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, teman-teman bisa membagikan video ini kepada teman-teman semua untuk bisa menonton video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairul dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!